Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Mutiara dengan NPM 224111055 dari kelompok 15. Perkenalkan, nama saya Anissa Yulia, NPM 22411047 dari kelas Manajemen 22C dari kelompok 15 Manajemen Keuangan. Perkenalkan, nama saya Antika Nilam Cahaya dengan NPM 224111210. Saya dari Manajemen 22C dari kelompok 15. Di sini yang pertama yaitu ada latar belakangnya. Analisis laporan keuangan adalah pemahaman dan penilaian mendalam terhadap informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk membantu pemangku kepentingan seperti investor, manajemen, kreditur, regulator, dan lainnya dalam mengambil keputusan yang informasional dan rasional terkait dengan perusahaan. Yang selanjutnya, alasan mengapa analisis laporan keuangan sangat penting. Yang pertama ialah evaluasi kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan memungkinkan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu. Hal ini membantu pemangku kepentingan memahami sejauh mana perusahaan mencapai tujuan keuangan mereka. Yang kedua ada pemantauan likuiditas dan solvabilitas, di mana laporan keuangan memberikan wawasan tentang tingkat likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Ini penting untuk menilai apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan jangka panjangnya. Selanjutnya yaitu pemahaman laporan keuangan, yaitu meliputi neraca, menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus kas menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dari operasi, investasi, dan pendanaan. Tujuan laporan keuangan sendiri yaitu ada analisis tren dan juga ada analisis kualitatif. Analisis tren yaitu menganalisis data historis untuk mengidentifikasikan dan memahami serta tren yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Ini membantu dalam meramalkan masa depan. Yaitu selanjutnya ada analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang melibatkan penilaian lebih mendalam lagi tentang faktor-faktor non-finansial yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan, seperti strategi bisnis yaitu manajemen, kompetensi, dan regulasi. Selanjutnya yaitu adalah definisi rasio keuangan. Definisi dari rasio keuangan sendiri yaitu adalah metrik atau angka yang digunakan untuk menganalisis kesehatan ataupun kinerja keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis. Rasio keuangan sendiri memberi gambaran tentang bagaimana perusahaan mengelola aset, utang, modal sendiri, dan juga pendapatan. Mereka sering digunakan oleh manajemen perusahaan, investor, kreditor, dan analisis keuangan untuk membuat keputusan investasi, kredit, dan juga operasional. Perhitungan rasio keuangan sendiri yaitu sebenarnya ada beberapa, cuman ini diambil yang singkatnya aja. Kita ambil yaitu ada 4. Yang pertama rasio likuiditas seperti rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Yang kedua ada rasio profitabilitas, yaitu rasio yang termasuk margin laba kotor, margin laba bersih, ROA, ROE, atau return of equity.
Yang ketiga yaitu ada rasio solvabilitas, yaitu misalnya rasio utang terhadap ekuitas, rasio utang terhadap aset. Dan yang keempat yaitu ada rasio efisiensi, seperti rasio pergantian piutang, rasio pergantian persediaan, dan yang lainnya. Saya akan menjelaskan hubungan rasio keuangan dan kinerja keuangan. Rasio keuangan dan kinerja keuangan itu memiliki hubungan yang erat karena rasio keuangan itu digunakan sebagai alat untuk mengukur, menganalisis, dan memahami kinerja keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis. Rasio keuangan membantu menguraikan informasi keuangan dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan memberikan wawasan tentang berbagai aspek kinerja keuangan. Kemudian, keunggulan analisis rasio keuangan. Keunggulannya itu yang pertama itu ada sederhana dan mudah dimengerti. Maksudnya itu yaitu menggunakan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan. Itu mudah dan dapat dimengerti. Kemudian yang kedua itu ada perbandingan rasio keuangan. Itu memungkinkan perusahaan untuk membandingkan kinerjanya dengan perusahaan sejenis dalam industri yang sama atau dengan pesaingnya. Kemudian yang ketiga itu alat prediktif analisis rasio keuangan dapat memberikan wawasan tentang tren masa depan. Kemudian yang terakhir itu ada komunikasi dengan pemangku. Kepentingan rasio keuangan juga digunakan untuk berkomunikasi dengan pemegang saham, investor, kreditur, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Kemudian kelemahan rasio keuangan. Kelemahan rasio keuangan itu ada yang pertama ada keterbatasan data. Analisis rasio keuangan itu tergantung pada data yang tersedia dalam laporan keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada tergantung pada metode akuntansi. Hasil analisis rasio keuangan dapat dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga itu ada tidak memperhitungkan faktor eksternal, yaitu analisis rasio keuangan hanya mempertimbangkan faktor internal perusahaan. Dan yang terakhir itu ada yang keempat itu yaitu tidak memperhitungkan perbedaan industri. Maksudnya itu rasio keuangan yang baik itu untuk satu industri mungkin tidak cocok untuk industri lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada manfaat analisis rasio keuangan. Yang pertama itu ada alat prediktif, yaitu analisis rasio keuangan dapat memberikan wawasan tentang tren masa depan dan membantu dalam meramalkan kinerja perusahaan. Kemudian yang kedua itu penilaian kesehatan keuangan. Rasio keuangan itu membantu dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan, terutama dalam hal kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek, jangka panjang, dan jangka panjang. Kemudian yang ketiga itu ada pengembalian keputusan keuangan, yaitu analisis rasio keuangan memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan bisnis yang informasi berbasis. Sekian dari kami kelompok 15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.